Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 kelas R001 Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, atau disingkat dengan SKP dan STP. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau disingkat dengan SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Baik, selanjutnya yaitu fungsi. Nah, secara garis besar, surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk yang pertama menagih kekurangan pajak, lalu yang kedua mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, yang ketiga memberitahukan jumlah pajak terhutang, serta mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari surat ketetapan pajak atau SKP. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah ada terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disingkat dengan SKPKBT. Nah, SKPKBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP atau surat ketetapan pajak, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat dengan SKPLB. Nah, SKPLB ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Secara sederhana atau disingkat dengan SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Selanjutnya yaitu ada permohonan pembetulan surat ketetapan pajak. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak jika terdapat kesalahan. Pembetulan itu sendiri terbatas pada kesalahan berikut ini. Yang pertama, kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yaitu kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Selanjutnya, kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase, norma perhitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Selanjutnya ada alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Nah, yang pertama yaitu hasil pemeriksaan pajak menunjukkan pajak terhutang kurang dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. Keterangan lain yang dimaksud adalah
dilakukan pemeriksaan data konkret. Nah, rincian data konkret sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 adalah hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, yang kedua bukti pemotongan pajak penghasilan, yang ketiga data perpajakan terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP. Lalu ada bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya surat teguran. Nah, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah diatur dalam pasal 3 ayat 3, wajib pajak akan menerima surat teguran. Jika setelah diberikan surat teguran wajib pajak tidak kunjung menyampaikan SPT hingga dilakukan pemeriksaan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi denda berupa 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, lalu 100% dari pajak penghasilan tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut atau kurang disetor, lalu 100% dari pajak pertambahan nilai yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau dikenai tarif 0%. Yang keempat ada wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan. Lalu yang kelima yaitu wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif memiliki NPWP atau menjadi PKP. Selanjutnya yaitu ada sanksi. Nah, berdasarkan prinsip self-assessment bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan serta melaporkan SPT tidak perlu diberikan sanksi perpajakan atau SKP atau STP. Sanksi perpajakan diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, sanksi perpajakan ini ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. TX mempunyai tahun buku sama dengan tahun takwin memasukkan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2001 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir. Nah, pada bulan April 2003 dikeluarkan SKPKB yang menunjukkan kekurangan pajak terhutang sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Walaupun SKPKB tersebut diterbitkan lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak, sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 tahun dengan perhitungan sebagai berikut. Kekurangan pajak yang terhutang sebesar 2 juta rupiah. Lalu bunga 2 tahun sama dengan 2% dikali 2 dikali 12 dikali 2 sebesar 2 juta, yaitu 960.000 rupiah. Lalu 2 juta rupiah dijumlahkan dengan 960.000 rupiah. Jadi masih harus dibayar sebesar 2.960.000 rupiah. Nah, seandainya surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan bulan Juni 2002, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kekurangan pajak yang terhutang kan tadi 2 juta rupiah. Bunga 18 bulan yaitu 2% dikali 18 dikali 2 juta rupiah, jadi 720.000. Nah, jadi total yang masih harus dibayar yaitu sebesar 2.720.000 apabila surat ketetapan pajaknya diterbitkan pada bulan Juni. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Selanjutnya yaitu memasuki materi pengertian dan fungsi surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Lalu fungsi, secara garis besar lalu yaitu fungsi. Nah, secara garis besar surat tagihan pajak
memiliki fungsi sebagai sarana untuk yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut STP wajib pajak, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, dan yang ketiga sarana untuk menagih pajak. Lalu alasan diterbitkannya surat tagihan pajak, yaitu yang pertama pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak bayar atau kurang bayar. Lalu surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu yaitu salah tulis atau salah hitung. Lalu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Lalu pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Lalu yaitu sanksi. Nah, sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP juga telah diatur oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu berupa sanksi administrasi. Selanjutnya contoh kasus. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2001 yang disampaikan tanggal 31 Maret 2002 setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak penghasilan kurang bayar sebesar 2 juta rupiah. Atas kekurangan pajak penghasilan tersebut diterbitkan surat tagihan pajak tanggal 14 Juni 2002 dengan penghitungan sebagai berikut. Kekurangan bayar pajak penghasilan sebesar 2 juta rupiah. Lalu bunga yaitu 3 dikali 2% dikali 2 juta rupiah. Jadi totalnya itu 120.000. Sehingga ditotalin jumlah yang masih harus dibayar yaitu sebesar 2.120.000 rupiah. Kesimpulan, ketetapan pajak adalah suatu ketentuan dalam sistem perpajakan untuk pembayaran pajak terhutang dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Lalu surat tagihan pajak merupakan salah satu surat untuk dapat melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau juga denda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.